kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Organ muskuler berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik, letak di dalam perikardium pada mediastinium. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada atrium detra, atrium sinitra, ventricle detra, dan vertical sinitra. Kemudian ada fungsi memompa darah ke seluruh tubuh, arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Ada atrium detra, yaitu berada di bagian atas kardiodetra, kemudian sebagian besar terletak di belakang splenium. Terdapat pembuluh darah besar yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian ada pembuluh darah kecil atau sinus cornelius. Kemudian ada vertical detra, yaitu berdinding tebal berbentuk sebagian jantung. Terdapat katup tricus vidalis dan arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian ada atrium sinitra, yaitu ruang berdinding. Kemudian letaknya di bagian belakang jantung dan 2 vena pulmonalis pada setiap sisi. Kemudian ada vertical sinitra, yaitu ruang berdinding tebal pada bagian depan dan belakang jantung dibandingkan 3 kali lebih tebal daripada vertical detra. Katup mitra atau valva atrioventricular. Kemudian pembuluh darah aorta yang mengeluarkan darah ke seluruh tubuh. Lapisan-lapisan jantung yaitu terdiri dari perikardium, miokardium, dan endokardium. Darah yang tersambung ke jantung ini bagian endokrin, yaitu vena cava superior dan vena inferior menuangkan darah ke atrium kanan. Kemudian terdapat kantung seminular eustachius, kemudian kaya akan karbon dioksida plus CO2, dan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini membawa darah keluar dari vertikal kanan menuju paru-paru. Kemudian ada jantung sinitra, vena pulmonalis, yaitu 4 vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium. Kemudian ada aorta membawa darah keluar dari vertikal kiri, kaya akan oksigen dan nutrisi. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi itu adalah gastrit, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Faktor yang mempertahankan tekanan darah yaitu banyaknya darah yang beredar. Kemudian ada viskositas atau kekenyalan darah. Kemudian ada elastisme pembuluh darah. Kemudian ada tahanan tepis. Kemudian denyut arteri atau denyut nadi atau darah yang dipompa jantung dan gelombang yang teraba. Misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis, dan pedis. Kemudian nilai normal denyut nadi pada BBI 140 per menit, tahun kedua 120 per menit, balita 96-100 per menit,
tahun 80 sampai 90 per menit, orang dewasa 60 per menit. Kemudian bunyi jantung. Bunyi jantung pertama menutupnya kantub artikulär dan kontraksi vertikal. Bunyi kedua menutupnya kantub aortik dan pulmoner. Kemudian ada pendek dan tajamnya sub. Sifat otot jantung adalah kemauan berkontraksi, konduktivitas atau daya antar, ritme bunyi yang tertular. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkiolus, faring, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Alat pernapasan manusia yang pertama ada hidung, merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Yang kedua ada faring, merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam faring terdapat epiglottis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Alat pernapasan manusia yang pertama ada hidung, merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Yang kedua ada faring, merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam faring terdapat epiglottis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian ada laring. Pada bagian ini ditemukan pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Kemudian ada trakea, terdiri dari 3 lapisan epitel atau persilian dan berlendir, yang merupakan lapisan paling dalam. Lapisan tulang rawan merupakan cincin tulang rawan di bagian tengah, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. Kemudian ada bronkus, merupakan cabang dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Kemudian ada bronkiolus, adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Dan ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput peleur. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru berkembang tipis. Kemudian ada alveolus. Terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis. Terbentuk bola pada permukaan banyak terdapat pembuluh kapiler, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Mekanisme pernapasan. Mekanisme inspirasi pemasukan ke paru-paru. Otot-otot interkostal berkontraksi akibat tulang rusuk terangkat. Kemudian, kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Kemudian, akibat udara masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi, pengeluaran udara ke dalam paru-paru. Otot-otot interkostal berelaksi akibat tulang rusuk turun. Relaksi otot interkostal diikuti oleh relaksinya otot diafragma. Akibat relaksi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibat udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Pengendalian dan kecepatan pernapasan. Frekuensi respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, suhu tubuh, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Kemudian ada status kesehatan dan ketinggian tempat. Kemudian yang terakhir ada umur. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.